Kita akan panggil orang yang sangat luar biasa, mentor kita semua yang akan lebih menguatkan lagi kita di bisnis ini. Kita langsung saja ke mentor kita semua, Coach Ruhan Yudhistira, dipersilahkan. Silahkan, Coach. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali bahwa modal paling penting bagi seorang pelaku bisnis apapun termasuk di bisnis kita, modal yang paling penting itu adalah respect dan kepercayaan dari klien, dari orang lain. Dan respect, kepercayaan itu lahir dari integritas diri. Ketika integritas itu hilang, maka otomatis respect dan kepercayaan dari orang lain itu hilang. Jadi ya, coba perhatikan baik-baik. Bu Dewi Permoning ini bukan pelaku multi level marketing sebelumnya, tidak punya skill sebelumnya, tetapi kenapa karirnya melejit? Salah satunya adalah karena teman-temannya, orang lain, respect, percaya sama beliau berdua. Saya kasih contoh saya kasih contoh kepada teman-teman semua ini. Sekalipun kita jago presentasi, ini misalkan saya ini orang yang jago presentasi, kalau menjelaskan pasti keren, detail. Kemudian saya punya kemampuan public speaking yang bagus, pasti menarik. Saya jelaskan tentang produknya dengan sangat menarik, detail sekali. Saya jelaskan profil perusahaannya, saya jelaskan marketing plan-nya detail sekali. Tapi masalahnya, ketika saya menjelaskan kepada Anda, dan Anda menilai kepada saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Anda tidak respect sama saya, Anda tidak suka sama saya. Saya yakin Anda tidak akan bergabung sama saya. Walaupun Anda paham. Boleh jadi pahamnya sama saya, nanti ikutnya ke orang lain yang dia suka, yang dia respect. Ya, sebaliknya, ada orang yang kemampuan public speakingnya nggak bagus-bagus amat. Dia nggak begitu paham marketing plan. Dia nggak begitu paham tentang produk. Ketika dia menjelaskan, nggak sejelas saya tadi. Tetapi dia orangnya baik. Integritasnya kuat. Dia disukai, dia direspek, dia dipercaya sama teman-temannya. Sehingga teman-temannya walaupun nggak paham marketing plan, nggak paham produk, dia percaya, ikut aja ngasih uang buat join. Ya, jadi teman-teman, artinya kalau Anda sedang berbisnis, jagalah modal yang paling berharga itu, yaitu respect dan kepercayaan dari orang lain. Bagaimana cara menjaganya? Hindari hal-hal yang bisa membuat Anda dapat cap buruk. Ah, orang nggak amanah, itu cap buruk. Ah, orang nggak komitmen, buruk. Ah, munafik, yang dulu ngomongnya begitu sekarang begini, itu cap buruk. Ah, dia dulu saya pikir orang yang peduli, ternyata dia egois, cap buruk. Hindari cap-cap buruk seperti itu. Supaya apa? Supaya respect, kepercayaan orang lain terhadap Anda tidak turun. Kita bisa belajar dari kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita banyak sekali yang dulu kaya raya, peraih luxury, peraih mobil, mewah-mewah dan sebagainya. Kenapa waktu itu di bisnis ini dia begitu mudah rekrut orang, ngomset? Karena waktu itu orang-orang di sekeliling dia itu sangat respect sama dia, percaya sama dia, suka sama dia. Gelarnya bagus semua. Oh, dia itu orang yang peduli sama kita ya. Kita aja orang lain bukan saudaranya dipikirin. Oh, saya tahu dia itu penuh ilmu pengalaman. Oh, dia orang yang komitmen. Oh, dia orang yang fokus dan sebagainya. Orang yang amanah. Tetapi ingat, ketika Anda coba-coba tidak amanah,
Misalkan Anda berani menggunakan uang closingan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi. Atau ada orang lain join priority di posting reguler. Maka gelar buruk itu akan muncul. Respect dari orang lain akan turun. Kepercayaan itu akan hilang. Jangan harap Anda bisa menawarkan lagi kepada orang itu. Yang kedua, coba perhatikan orang-orang yang hebat di bisnis kita, terus kemudian dia mulai out focus, ikut ke bisnis lain. Dia meyakini bahwa saya tetap akan jadi leader besar, saya akan jadi peraih, dengan modal saya yang jago public speaking, dengan modal yang jago presentasi, dengan modal yang jago closing. Dia pikir itu modal yang paling penting. Dan ketika dia pindah, ingat ya, ketika dia pindah, maka mitra-mitranya semua berbisik, ternyata kita tertipu ya. Dulu kita join sama dia, kita mikir dia orang yang amanah. Ternyata zong. Kita dulu ikut ke dia karena kita pikir dia itu peduli. Kita orang lain dipikirin. Ternyata enggak juga ya. Ternyata egois, bukan orang yang peduli. Mementingkan diri sendiri. Saya pikir dia orang yang komitmen ya. Ternyata enggak juga. Duh, salah pilih aku. Oke ya. Dengan demikian, kejadian dia pindah ke MLM lain, itu menghilangkan respect, menghilangkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya ketika dia menawarkan ulang di tempat yang baru, teman-temannya sudah mulai berbisik semua. Jangan tertipu kedua kali, Mas Bro. Ini pelajaran cukup berharga. Nanti kalau di sana nanti kita digituin lagi, kiamat lagi kita. Kan sekarang kita sudah tahu. Dulu kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Karakternya begitu. Masa kita ikuti lagi. Ingat ya. Dan akhirnya di tempat barunya, dia tidak bisa membuat omset seperti dulu. Dan teman-teman bisa belajar dari kasus 6 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Berapa banyak orang-orang yang tadinya kaya raya mewah di sini, kemudian dia mencoba ikut ML lain, dan dia kehilangan kepercayaan, kehilangan respect dari teman-temannya, dari timnya. Apakah dia bisa kembali berkarir dengan mewah di tempat baru? No, nggak ada. Ya, jadi ini pelajaran penting teman-teman, pelajaran penting. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan respect, supaya kita tidak kehilangan kepercayaan dari orang lain? Satu, jaga integritas diri kita. Sesuaikan apa yang kita ucap dengan yang kita lakukan. Karena pada prinsipnya, integritas diri itu adalah orang yang sesuai ucapannya dengan tindakannya. Ya, kalau orang memegang integritas itu, maka dia akan mendapat respect, kepercayaan sama orang lain. Jaga baik-baik. Kalau Anda mau pindah MLM, pikirkan, apakah ini akan menghancurkan integritas saya? Apakah ini akan membuat saya kehilangan respect, kepercayaan? Oh, bisa jadi, jangan lakukan. Kalau Anda mau coba-coba, Anda ada kebutuhan, terus ada orang join priority, Anda joinkan reguler dulu. Toh orangnya nggak ngerti. Anda pikir baik-baik, kalau ini saya lakukan, terus kemudian teman-teman tahu, apakah ini akan membuat nama baik saya hancur, reputasi saya hancur, orang lain jadi tidak percaya lagi sama saya? Bisa jadi, jangan lakukan. Itu cara menjaganya. Ya, dari pribadi. Yang kedua, hancurnya reputasi kita boleh jadi karena hal di luar pribadi kita. Sehingga kita dianggap orang yang tidak pandai, orang yang tidak becus. Contoh nih, contoh. Anda sudah terlalu diyakini sama teman-teman Anda bahwa Anda adalah orang yang cermat, orang yang teliti, orang yang penuh perhitungan.
ketika memilih satu industri multi level marketing. Kemudian tiba-tiba Anda ikut ke sebuah multi level marketing, Anda ajak teman-teman Anda, dan ternyata multi level marketingnya MLM-nya tidak berumur panjang. Itu juga bisa membuat reputasi Anda turun. Ternyata kita salah, bro. Ternyata mentor kita yang kita anggap dulu itu orang yang cerdas, orang yang smart. Ternyata dia nggak bisa menilai perusahaan mana yang kuat, mana yang lemah. Buktinya perusahaannya hancur. Nah, reputasi kita juga bisa turun dengan seperti itu. Itu sebabnya kalau kita mau ikut multi level marketing, dari 4 pilar itu, dari 4 pilar, kekuatan perusahaan, kekuatan produk, kekuatan marketing plan, dan support system. Yang paling penting itu adalah kekuatan perusahaannya. Karena kalau produk, asal ada uang kita bisa bikin produk. Marketing plan bisa disesuaikan. Support system bisa nge-hire orang. Tetapi kekuatan perusahaan, legalitas bisa diurus. Keuangan perusahaan bisa gandeng orang. Tapi power owner, kemampuan CEO ini yang nggak bisa diakalin. Sedangkan owner ini adalah pengendalinya yang akan membuat perusahaan ini bakal lama atau tidak. Ketika ada masalah bakal running terus atau berhenti. Ini ditentukan oleh kualitas CEO-nya. Karena dia yang pegang kemudi, dia pilotnya, dia nahkodanya. Itulah alasan saya, kalau saya bergabung di sebuah multi level marketing, saya kepingin tahu siapa ownernya, kepingin tahu rekam jejaknya saya. Oke, terus kemudian ada teman-teman saya begini, coach, bagaimana cara melihat perusahaan itu kuat atau tidak? Oke ya, yang pertama, kalau saya pribadi, saya kepingin tahu siapa CEO yang memimpinnya. Karena ini berhubungan dengan perjalanannya nanti. Kenapa harus begitu? Iya, karena perusahaan kuat atau tidak, itu tidak bisa dibuktikan dengan bibir. Harus dibuktikan dengan data. Contoh nih, contoh. Anda melihat orang, ototnya gede. Terus orang itu bilang, Rohan, itu orang pasti jago angkat besi. Kalau saya nggak percaya. Saya tidak akan percaya dengan gelar dia jago angkat besi. Sebelum saya buktikan, dia bisa mengangkat barbel 100 kilo. Angkat. Dia angkat. Nah, iya kan? Ternyata nggak kuat. Berarti dia bukan atlet angkat besi yang hebat. Jadi jago, kuat, itu ada parameternya. Ada parameternya. Kalau masalah bicara yang bagus, produk mana yang bagus? Ya tergantung Anda bertanya kepada member mana. Perusahaan yang mana bagus? Anda tergantung bertanya kepada perusahaan mana. Tetapi secara keilmuan, nih ya, sebuah industri multi level marketing, kalau tidak booming, tidak akan ketemu tantangan. Kalau tidak booming. Tetapi kalau multi level marketing itu booming, akan ketemu tantangan. Di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tantangannya macam-macam. Macam-macam. Dari hukum, dari perizinan, banyak sekali tantangannya. Dari kompetitor, pelanggaran-pelanggar, tantangannya banyak. Disinilah peran CEO benar-benar diuji. Ketika tantangan bertubi-tubi datang, kalau CEO-nya memang tidak qualified, tidak punya kemampuan memimpin perusahaan industri seperti ini, dia akan KO ketika tantangan itu datang. Kalau tantangan itu datang di tahun kedua, boleh jadi di tahun kedua dia tumbang. Boleh jadi tahun kedua dia kuat, tahun ketiga serangan makin gencar, dia tumbang di tahun ketiga.
Tetapi kalau CEO-nya memang dia yang kompeten, qualified, ketika ada tantangan apapun, dengan kecerdasannya, dengan pengalamannya, dia akan tahu bagaimana cara keluar dari kesulitan itu. Dia tahu persis dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya, dengan pengalamannya. Ada tantangan, dia bisa keluar. Ada tantangan, bisa keluar. Ada tantangan, ada keluar. Ketika tantangan sudah datang terus, 5 tahun masih berdiri, itulah parameternya, itu perusahaan multi level marketing yang kuat. Nah, itu Pak ya. Jadi gini loh, sama-sama atlet olahraga. Pemain bulu tangkis yang jago belum tentu jago main sepak bola. Ya, pemain golf yang jago belum tentu jago main renang. Ya, jadi jangan mengatakan kalau atlet bulu tangkis hebat, pasti dia olahraga apapun hebat. Belum tentu. Oke ya. Nah, teman-teman, saya pernah ditanya, apakah perusahaan temanmu itu bukan perusahaan yang kuat? Saya tidak mengatakan perusahaan dia tidak kuat. Tetapi kuat itu ada parameternya. Booming dulu, ujian berkali-kali datang, tantangan berkali-kali datang, 5 tahun masih ada, berarti kuat. Karena itu parameternya. Jadi kalau sekarang sepertinya kuat, boleh. Tapi kalau mengambil kesimpulan, karena yang mimpin itu dia, pasti kuat. Ya jangan dulu. Jangan dulu. Ya. Nah, kalau di Brian bagaimana? Lah, kalau Pak Haji Febrian, saya tahu dari dulu, dia kuatnya bukan 5 tahun. Dia kuatnya bukan 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Dan dia selalu memenangkan pertandingan di antara industri multi level marketing. Kenapa saya tetap stay di sini? Itulah cara saya menjaga reputasi saya, supaya saya tidak kehilangan respect, kepercayaan dari orang lain, supaya saya tidak dapat gelar dongok, tidak dapat gelar ternyata nggak smart melihat perusahaan. Kalau di sini saya lebih tenang, ya teman-teman. Semoga sedikit ini menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua, sekaligus menjadi penguat buat teman-teman semua, bahwa di Brilliant Best ini kita sudah tepat. Masalah ada tantangan, ada hal-hal yang lain, kita harus sadar bahwa di setiap bisnis itu pasti ada masalah. Kita tinggalkan MLM, kemudian banting setir konvensional, tetap akan ketemu masalah. Kita pindah ke MLM lain, tetap ada masalah. Nganggur masalah, bekerja dapat masalah. Jadi intinya, jangan alergi terhadap masalah, jangan menghindari masalah. Yang harus kita lakukan adalah yuk belajar bagaimana cara mensikapi masalah itu ketika masalah datang. Insya Allah kalau Anda belajarnya begitu, clear, hidup Anda akan tenang. Bisnis Anda akan running. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ana Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Masya Allah luar biasa teman-teman. Alhamdulillah Zoom malam hari ini sangat-sangat luar biasa. Tetap semangat, gaspol, insya Allah komitmen terus-menerus sampai ketemu di puncak kesuksesan. Saya Ana Hendra dari Bandung, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.